वनीला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम? Hi everyone, welcome to Om Brawok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita yang berjudul Ek Caturnar, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang single mother miskin yang banyak utang, yang merencanakan pemerasan ke seorang cowok kaya raya dengan cara paling jenius dan tidak dapat diprediksi. Dari situlah muncullah plot twist demi plot twist yang Om sampai nggak menyangka. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brawok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sepasang kekasih yang diuber-uber oleh preman nakal. Dengan ketakutan, mereka pun mencoba menyelamatkan diri. Tapi sialnya mereka malah terkepung. Nggak lama kemudian, keluarlah bos preman yang bertampang sangar. Sang cowok pun memohon agar mereka dibiarkan hidup. Tapi bos preman malah langsung menembak tuh cowok hingga tewas. Melihat suaminya tewas ditembak, si cewek pun langsung emosi. Dengan tatapan tajam, dia melotot ke semua preman-preman itu. Langsung berubah jadi ular kadut dong. Oh babi, Om kirain ini filmnya, ternyata sinetronnya Nagin. Jancuk. Ulang dah. Awal kisah kita diperlihatkan keluarga miskin yang lagi nonton film Nagin. Nah ini yang benar. Keluarga itu terdiri dari ibu tunggal yang bernama Mamta Misra, ibu mertuanya yang bernama Rada, dan putranya yang bernama Sonu. Di saat itu sang anak bertanya sampai kapan mereka harus terkurung di rumah sempit ini. Sono itu juga nggak disekolahin dan nggak boleh keluar rumah sama sekali. Tapi Mamta bilang mereka itu harus prihatin dulu sampai mereka bisa mendapatkan uang untuk bayar utang. Nggak lama berselang, mereka pun langsung beres-beres ketika ada sekumpulan orang yang mendekat. Rupanya orang-orang itu adalah Takur, bos mafia sekaligus rentenir yang ingin menagih utang suaminya si Mamta. Tapi setiap kali disatronin, rumah itu selalu aja terkunci dari luar. Takur pun bilang ke semua warga di sana, siapa saja yang berani menyembunyikan si Mamta, maka dia akan celaka. Kakek Baba, tetangga sebelah rumahnya si Mamta bilang, "Alah, kalian itu selalu aja bikin ribut, aku aja yang diutangin 1.000 rupiah sama Mamta nggak pernah nagih kok. Matamu picek, 1.000 rupiah kalau ditagih mah kebangetan. Lah, dia utang sama aku 20 laks sih, ya kalau sama bunganya jadi 30 laks. Nah sebelum pergi, Takur pun meminta anak buahnya mengecek sekali lagi. Di saat itu Mamta sadar ada obat gosoknya si Rada yang ketinggalan di meja. Dengan sigap Mamta langsung nyikat tuh obat gosok. Oh waduh, sini bocah malah makan kerupuk. Ya langsung pada balik lah. Sialnya lagi tuh obat gosok malah mental. Langsung dikempit dong. Oh celeng, ternyata bukan obat gosok, congyang itu mah. Nah di lain tempat diperlihatkan Dubai yang merupakan sekretaris dari kepala partai yang bernama Quraisy menghubungi seseorang. Dia pun bertanya ke Abhishek yang merupakan seorang konsultan keuangan. Kenapa si Abhishek itu belum juga datang? Tuan Quraisy sudah lama menunggu. Abhishek pun mengatakan dia kejebak macet, jadi dia akan terlambat sebentar. Di saat itu istrinya Abhishek yang bernama Anjali menelpon. Dia marah-marah karena seluruh pekerjaan rumah harus dia handle sendiri. Anjali meminta menyewa ART aja, tapi ibu mertuanya nggak mau menyewa ART. Di saat yang bersamaan, emaknya si Abhishek juga nelpon. Emak itu protes karena punya mantu nggak becus sama sekali. Intinya sih, mantu anak itu pun saling ribut. Mendengar perdebatan istri dan emaknya, Abhishek pun langsung bengek. Tina, sekretaris Abhishek, mencoba menenangkan si Abi. Tina juga menyuruh si Abhishek untuk fokus dengan Tuan Quraisy karena dia itu pelanggan kakap. Baru juga mau fokus, mobilnya si Abhishek malah diseruduk bajai. Jelas saja, Abhishek pun emosi lagi. Hampir aja dia itu ada gebuk sama tuh supir bajai. Tina pun menyuruh si Abhishek pergi duluan naik MRT, sedangkan Tina akan mengurus semuanya. Kembali lagi ke Mamta. Mamta yang mau bekerja langsung petangkringan di atas loteng. Rupanya selama ini dia itu keluar masuk lewat tokonya kakek Baba. Pantesan aja. Nah di jalan Mamta pun sempat ketemu sama tetangganya. Mbak Yayu ngasih tahu kalau Mamta mau ada pekerjaan jadi pelayan catering di pesta. Lumayan buat tambah-tambah uang untuk keluarga Mamta yang miskin abis. Singkat cerita, Abhishek pun naik MRT. Di saat itu, Dubai terus-terusan aja menelpon. Abi itu udah sampai mana, tapi Abi bilang kalau dia akan segera sampai. Nah di lain sisi, Mamta mengganti pakaiannya. Rupanya Mamta ini bekerja sebagai operator customer service di stasiun MRT. Di sana, atasan Mamta bilang kalau dia akan mengajukan Mamta untuk jadi pegawai tetap. Tapi Mamta harus menunjukkan kredibilitasnya dulu sebelum dia angkat sebagai pegawai tetap.
Jelas saja Mamta pun sangat senang. Nah, pas turun dari MRT, nggak sengaja Abi bertabrakan dengan seorang pria sampai HP-nya terjatuh. Sialnya si Abi itu nggak sadar. Sial yang kedua, ada ibu-ibu bercadar yang malah ngambil tuh HP. Bu Darmi jelas saja langsung pengen menelpon security. Tapi Mamta bilang biar dia aja yang mengejar tuh pencuri, biar dia bisa mendapatkan kredit bagus dari atasannya. Ngeheknya tuh pencopet bercadar malah kabur. Ya udah, Mamta pun ngumbar-ngumbar tuh pencopet. Kental. Di sisi lain, Abhishek pun sampai di kantor partai Rubik Cube. Dalah intinya Jenia, Abhishek akan disewa Quraisy sebagai konsultan pelaksana untuk pencucian uang ilegalnya si Quraisy. Uang itu akan digunakan untuk menyogok para elit politik, polisi, dan lain-lain. Nggak cuman itu sih, Abhishek juga disuruh menghandle uang korupsi Quraisy agar tidak terendus KPK. Sambil menyelesaikan Rubik Cube-nya, Abhishek pun bilang semua akan dia handle, Tuan Quraisy nggak perlu khawatir. Nah, pas mau pulang, Dubai bilang kalau semua list penerima sogok dan skema korupsi Tuan Quraisy udah Dubai kirim ke nomornya si Abi. Di saat itulah Abi baru sadar kalau HP-nya udah hilang. Kembali lagi ke Mamta. Di kala itu dia pulang dengan muka bonyok. Mamta bilang kalau dia itu gagal mendapatkan HP itu, dia malah dikeroyok sama teman-teman pencopet bercadar. Gara-gara hal itu juga lah Ibu Darmi menyuruh si Mamta untuk pulang aja dan merawat luka-lukanya. Nggak lama kemudian Abhishek mendatangi pusat informasi. Dia bertanya soal HP-nya yang hilang. Namun pas tahu kalau HP-nya diambil pencopet, Abhishek pun langsung panik. Darmi pun menyuruh si Abhishek laporan ke polisi aja karena tuh HP udah digondol copet keluar dari stasiun. Di kantornya, Abhishek langsung mengaktifkan email tracker HP-nya. Dia juga nanya ke anak buahnya apakah ada polisi yang bisa disuruh mencari HP-nya. Anak buahnya pun ngasih tahu kalau ada polisi yang bisa dibeli namanya Trikoli. Sontak Abhishek langsung menelpon Inspektur Trikoli dan menyuruh mencari HP-nya yang hilang. Sadar bakalan dapat cuan besar, Trikoli menyarankan Abhishek tidak melaporkan secara resmi. Kalau HP itu emang penting dan banyak data rahasianya, maka lebih baik Trikoli akan mencarinya secara underground. Trikoli akan menyuruh anak buahnya untuk mencari tuh HP sampai ketemu. Ya udah, Abi pun setuju. Di saat yang bersamaan, email tracker berhasil menemukan lokasi HP-nya si Abhishek. Nggak mau buang waktu, Abi pun langsung cus pergi ke lokasi GPS HP-nya. Di sisi lain, Mamta mendatangi sebuah taman. Dia pun langsung nawarin roti ke mas-mas di sebelahnya. Tapi Abu itu nggak mau roti, dia mau uangnya segera dikasih. Bangke, plot twistnya pencopet bercadar tadi adalah komplotannya si Mamta. Dia sengaja ngumbar-ngumbar si Abu sampai ke lokasi yang nggak ada CCTV-nya. Di kala itu, Mamta guyurin badannya pakai air soda biar kelihatan kemeringet. Dia juga ngeplak kepalanya sendiri pakai botol biar kelihatan meyakinkan. Mamta pun berjanji akan segera ngasih uangnya ke Abu setelah dia berhasil menjual tuh HP. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Abhishek yang sampai di lokasi. Tapi pas sampai di sana, Mamta dan HP-nya udah hilang entah kemana. Nah, di sebuah konter HP, Mamta berniat mengganti SIM card dan memblokir email HP-nya si Abhishek. Sialnya, Abhishek juga datang ke sana. Tapi dia terlambat, sinyalnya pun langsung lost. Dengan hati-hati, Mamta mencoba melarikan diri. Tapi ngeheknya di pasar itu, Rahul, anak buahnya si Takur, juga ada di sana. Nggak mau ketahuan, Mamta pun membeli burka untuk penyamaran. Karena ada dua kubu yang ingin mencarinya, Mamta berniat bersembunyi dulu di sebuah restoran. Ngeheknya, Rahul dan anak buahnya malah duduk tepat di sebelahnya si Mamta. Nggak cuman itu, tiba-tiba Abhishek juga udah berdiri di sebelahnya. Dia meminta HP-nya dikembalikan. Om kirain dia itu bilang ke Mamta, rupanya Abhishek ngeliat HP-nya si Rahul yang sama persis kayak punya dia. Aman. Alhasil, Mamta pun berhasil melarikan diri. Malam harinya, Mamta membawakan makanan sogokan untuk kakek Baba. Namun tanpa Mamta sadari, ada anak buahnya si Takur yang lihat hal itu. Di rumah, Mamta membawakan kue ulang tahun untuk si Sonu. Walaupun mereka itu miskin, tapi dia nggak akan lupa dengan hari ulang tahun putranya. Mamta juga membawakan bingkai fotonya dan meminta si Sonu kalau ada Tuan Takur dan anak buahnya datang, kalungin fotonya pakai bunga biar seolah-olah Mamta itu udah meninggal. Nah, di malam itu, Mamta dan emak mertuanya pun mabok. Mereka mengingat-ingat kenangan indah ketika Sudir, suaminya si Mamta, masih hidup. Tapi sekarang itu cuma kenangan. Sudir mati meninggalkan banyak utang yang membuat Mamta dan keluarganya jadi belangsak. Pas lagi mabok, terdengar suara desahan dari loteng. Kambingnya, Sonu itu celamitan ngambil HP emaknya. Maksud om, HP Abhishek. Gebleknya, Rada itu malah ikutan ngeliat video di HP-nya si Abhishek. Kambing, Abhishek ternyata selingkuh sama si Tina di mobil coy. Mana sedot-sedotan lagi. Alhasil, emak anak ini pun malah nobar aibnya si Abhishek dan si Tina.
Di saat itu, Mamta juga melihat sebuah histori chatnya si Abhishek. Dia menemukan rencana pencucian uang Abhishek dan Quraisy. Baru deh Mamta sadar kalau orang yang HP-nya dia ambil itu bukan orang biasa. Mamta yang pintar dan licik langsung membreakdown semua skema penipuan dan penggelapan uang dari HP-nya si Abhishek. Dari situlah sifat tamak Mamta pun muncul. Dia akan memeras si Abhishek sampai kering. Di malam yang sama, Abhishek membeli HP baru dan mengcloning nomornya. Namun sayangnya pesan yang dikirim oleh Quraisy nggak berhasil di backup. Jadi sampai sekarang Abi itu nggak tahu pesan apa yang dikirim oleh si Quraisy. Keesokan harinya, Radha dan Mamta pun naik perahu di tengah danau. Mereka mencoba mengecek ombak dengan menelpon nomornya si Abhishek. Di lain sisi, Abi dan Anjali mendatangi dokter kandungan. Mereka ingin membuat program hamil. Ngeheknya pas nelpon kembali, Mamta bilang, es krim apa yang Abhishek suka? Rasa coklat, vanila, duren, mengkudu, atau rasa apa melempit sekretaris? Seketika Abhishek pun langsung kaget. Abi sadar dia tuh lagi ngomong sama orang yang nyikat HP-nya. Nggak usah banyak ngomong dah, Abhishek nanya Mamta itu mau uang berapa agar HP-nya dikembalikan. Namun pas Mamta bilang dia mau tebusan 2 crore, Abhishek pun langsung cengok. Jelas saja Abi menganggap Mamta itu gila. Namun Mamta mengancam kalau sampai uang itu nggak dikasih, seluruh aib Abhishek akan di-share ke internet. Setelah ancaman itu, Abi pun bilang ke Tina. Jelas Tina marah besar. Tina bertanya apakah video jilat-jilatan lollipop sama serabi lembit mereka di parkiran itu udah dihapus atau belum. Abi pun bingung mau bilang apa karena wajahnya juga ikut rekam di sana. Intinya sih Abi akan menghancurkan orang yang berani mengancamnya. Di saat puyang-puyangnya itu, Tina juga meminta uang 20 lak untuk biaya pernikahannya dengan si Vijay. Si Abi tambah jengkel, dia itu lagi puyeng, Tina malah enak banget minta duit. Tapi Tina bilang kalau dia juga ikut membantu si Abi menjalankan skema pencucian uang. Abi juga pernah menjanjikan akan memberikan bagian besar untuk si Tina. Makanya si Tina mau jadi selingkuhannya si Abi. Pokoknya Tina mau duitnya dikasih, kalau enggak Abi akan menyesal. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di kediamannya si Quraisy. Di saat itu, Quraisy bertanya apakah Abi udah mempelajari skema yang dikirim oleh Dubai kemarin. Jelas saja Abi panik karena dia itu belum mendapatkan tuh pesan. Dia juga nggak mungkin bilang kalau HP-nya hilang dan sekarang lagi diperas. Abi pun ngibul, semua udah dia atur, Quraisy nggak perlu khawatir. Habis itu, Abi pun langsung menelpon Trikoli dan menjelaskan kalau dia tuh lagi diperas. Trikoli yang emang dasarnya polisi santuy bilang, ya udah tinggal bayar aja, nanti kalau udah dibayar aku tangkep. Seketika pas mendengar kalau pemeras meminta uang 2 crore, Trikoli pun langsung terngaceng. Di otaknya langsung terlintas, cuan. Nggak lama kemudian mereka pun bertemu. Trikoli sadar di HP itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada 2 crore. Makanya pemeras berani mengasih harga segitu banyak. Pas lagi ngobrol, tanpa sadar Mamta itu membuntuti si Abhishek. Singkat cerita, Trikoli pun menyuruh membuka rekaman CCTV. Hal itu pun membuat si Mamta jadi panik. Apalagi pas Trikoli mengetahui Mamta ini sempat mengejar pencuri HP-nya si Abhishek. Untung aja Abhishek itu menyuruh si Trikoli fokus ke pencuri bercadar dan meninggalkan Mamta yang cengok abis dan deg-deg ser. Nah, pas perjalanan pulang, Tina menelpon. Dia meminta uangnya segera ditransfer karena besok malam pertunangannya akan digelar. Tina juga membahas tentang rekaman video di HP-nya si Abhishek. Apakah tuh rekaman beneran udah dihapus atau belum? Baru deh Trikoli sadar, pantas saja tuh pemeras minta uang amat besar. Trikoli bilang dia tuh nggak peduli dengan isi HP itu apaan. Yang pasti dia meminta 10% dari 2 crore aja. Dan dia pun berjanji akan menangkap orang itu dan membuat dia menyesal seumur hidupnya. Keesokan harinya, acara pertunangan Tina dan Vijay pun digelar. Di saat itu, Abi dan Anjali pun juga datang sebagai tamu. Ngeheknya, Mamta juga berada di sana sebagai pelayan catering. Nggak cuman Mamta ternyata, emak mertua dan anaknya juga ikutan diajak, cok. Nah, pas ngeliat Mamta, Abi itu seperti nggak asing. Tapi apaan ya? Oh ya, yang kayak Abi lihat pas live-live itu loh. Cewek yang pakai topeng kupu-kupu terus minta disawer-sawer. Itulah. Pas acara berjalan, Mamta meminta si Sonu ngasihin selembar kertas ke Tina dan suruh bilang kertas itu dari Abhishek. Bener aja, pas mengecek email, Tina kaget karena dia itu dikirimin video ewek-eweknya sama si Abhishek. Inilah rencana Mamta untuk memecah belah Abhishek dan si Tina. Di malam itu juga, Trikoli ngasih tahu kalau dia sudah bisa mengidentifikasi pelaku pencurian HP-nya si Abhishek, yaitu cowok yang bernama Abu. Saat ini, anak buahnya sedang mencari keberadaannya si Abu yang buron. Mendengar itu, Abhishek pun ngamuk-ngamuk karena Trikoli masih belum bisa menemukan HP-nya yang hilang. Sabar bos, namanya juga proses. Mr. Abhishek, you are under arrest. Pas lagi senewan-senewannya, Anjali itu malah memanggil si Abi masuk. Wah, om seneng liatnya yang kayak gini-gini nih.
Anjali yang pengen banget punya debay mengikuti saran dokter kandungan untuk memancing gairahnya si Abhishek. Asik. Sialnya, pas lagi fokus kuda-kudaan, Tina menelpon. Karena nggak diangkat, Tina pun berjanji kalau sampai pernikahannya gagal, maka pernikahan Abhishek dan Anjali juga harus ikutan hancur. Keesokan harinya, diperlihatkan Mamta yang sedang memasak. Rada itu terus menekan si Mamta. Mereka itu harus segera bisa mendapatkan uang agar bisa segera melunasi utangnya Sundar ke Thakur. Baru juga diomongin, Thakurnya kembali datang. Sama kayak biasanya, pintu dikunci dan kakek Baba bilang kalau nggak ada orang di rumah. Namun Thakur yang udah dilaporin kalau Baba dikasih suap sama si Mamta tempo hari, sekarang udah nggak mau percaya lagi. Dia pun langsung pengen ngebeleh tuh kakek-kakek usur kalau masih terus berbohong. Singkat cerita, rumah itu pun diobrak-abrik. Di dalam, Rada dan Suno lagi berpura-pura berdoa di depan foto mendiang si Mamta. Tentu aja, Thakur dan anak buahnya nggak mau percaya begitu aja dong. Mereka pun ngubrek-ngubrek semua tempat untuk mencari si Mamta. Terus Mamtanya di mana om? Noh, lagi ndepipis di pojokan sambil ketakutan. Sialnya, di saat yang bersamaan, polisi lagi nguber-nguber orang yang bernama Abu. Mamta itu sadar dia harus bergerak cepat. Kalau sampai Abu ketangkap duluan sama polisi, maka dia dan keluarganya akan dalam bahaya. Untuk langkah pertama, Mamta mengupload video koplaknya si Abhishek di Instagramnya si Abhishek. Nah, karena nggak mau ngasih tahu Mamta ada di mana, Thakur pun mengancam akan menembak si Sonu sekarang juga. Ngehenya, Rahul itu malah nembak beneran. Untung aja meleset. Di kala itu, Thakur malah nabokin si Rahul. Thakur bilang mereka itu cuma nakut-nakutin. Walaupun mereka itu orang jahat, tapi mereka nggak boleh melukai anak-anak. Apalagi Thakur punya anak seusia si Sonu. Ya udah, untuk kali ini Thakur pun akan pergi. Tapi kalau sampai Mamta nggak membayar utang-utangnya, sikap Thakur besok akan berbeda. Nah, di lain sisi, Trikoli menangkap orang-orang yang diduga punya hubungan dengan si Abu. Di saat itu juga, Mamta menelpon si Abhishek. Mamta memperingatkan kalau dia tuh nggak main-main. Untuk bukti, Mamta udah ngasih sebuah hadiah kecil. Bener cok, video Abhishek yang joget-joget mesum langsung jadi viral. Gara-gara hal itu jugalah, Quraisy pun jadi bertanya-tanya, apakah dia itu udah tepat menyerahkan proyek kakapnya ke tangannya si Abhishek. Sekali lagi, Abhishek ngeles kalau istrinya nggak sengaja mengupload video itu ke Instagram. Sore harinya, Trikoli berhasil menangkap si Abu. Dia pun langsung menelpon si Abhishek dan ngasih tahu kalau otak di balik ini semua adalah petugas stasiun yang kemarin mereka temuin, si Mamta. Trikoli menyuruh si Abhishek tenang karena dia akan menguliti tuh cewek sampai tulung-tulung. Di lain sisi, Mamta yang sadar kalau Abu udah ketangkep langsung pengen cabut dari sana. Dia menyuruh emak mertuanya dan Sonu untuk pulang kampung untuk sementara waktu. Sialnya, pas nyari si Sonu, Sonunya malah kelayapan main. Ketika Mamta mencari Sonu yang keluyuran, Trikoli dan Abhishek malah sampai di rumahnya si Mamta. Karena melihat si Rada, dia pun langsung ditanyain ini itu. Tapi ini nenek-nenek tetap aja nggak membuka mulut. Ngehenya, Sonu tuh malah pulang. Di saat itu, Abhishek bilang ke teman-temannya si Sonu kalau ibunya si Sonu itu pencuri HP. Abhishek juga ngasih uang ke anak-anak itu untuk bilang ke semua teman-temannya kalau Sonu itu anak pencuri dan jangan pernah mau main lagi sama si Sonu. Karena nggak mau ngasih tahu keberadaannya si Mamta, Trikoli pun membawa Rada untuk diinterogasi di kantor polisi. Nggak lama kemudian, Trikoli kembali menelpon si Abhishek. Menang cangkemmu tak tapuk. Iya menang. Tiba-tiba si Mamta itu malah nelpon. Dengan nangis-nangis sambil nyemurin, dia memohon agar ibu mertuanya dibebaskan. Dia berjanji akan nurut dan mengembalikan HP-nya si Abhishek. Tapi seketika, tangisan Mamta berubah jadi ketawa. Mamta bilang kalau Abhishek itu udah salah pilih lawan. Sebentar lagi, Abhishek pasti akan memohon-mohon dan membebaskan mak mertuanya dari tahanan polisi. Abhishek gak takut lah. Dia akan menghancurkan si Mamta sampai jadi abu. Tapi pas membuka pintu, Abhishek langsung cengok karena yang membukakan pintu itu adalah si Mamta. Lah kok iso? Rupanya Mamta datang ke rumah Abhishek untuk menjadi ART. Anjali yang emang dari dulu pengen punya ART langsung menerima si Mamta. Sontak si Abhishek pun langsung bengek. Pas mencari inhalernya, Mamta menyuruh Abhishek nelpon Trikoli agar membebaskan mak mertuanya. Ya udah, Abhishek pun gak bisa berbuat banyak dan mengikuti semua permintaannya si Mamta. Pas dibebasin, Rada pun langsung ngeluarin jurus ular nonggeng. Terus abis itu ngapain dong? Malah nonton sinetron Nagin dong. Oh, kambing. Mamta bilang seekor ular memang licik. Dia akan terus memburu mangsanya sampai mangsanya menyerah. Ya si Abhishek pun tambah puyeng lah.
Pokoknya hari-harinya si Abhishek pun jadi melangsak gara-gara si Mamta yang tamak, serakah, matitel. Sampai suatu hari, Mamta yang pengen masuk ke sebuah ruangan dilarang oleh si Anjali. Ruangan itu nggak boleh dimasukin oleh siapapun, bahkan emak dan Anjali sekalipun. Mendapat informasi itu, Mamta pun jadi tambah serakah. Di luar, Abhishek pun marah-marah ke Trikoli. Tersangkanya udah di depan mata, kenapa Trikoli nggak menangkap tuh orang sekarang juga? Trikoli memperingatkan kalau ini bukan pemerasan biasa. Orang itu sangat berbahaya. Kalau Abhishek membayarnya sekarang, apakah Abhishek bisa yakin besok-besok dia nggak akan memeras Abhishek lagi? Dia bergerak sangat meyakinkan, pasti ada orang dalam yang membantunya. Nggak mungkin cewek miskin seperti si Mamta bisa sangat percaya diri memeras orang yang derajatnya jauh lebih di atas. Trikoli pun menyarankan mengikuti permainan ular betina itu dulu. Setelah dia terlena, baru bunuh itu ular. Malam harinya, Qureshi pun mengirim orang untuk membawa koper-koper uang ke rumahnya si Abhishek. Abhishek pun heran kenapa semua uang itu malah ditaruh di rumahnya. Lah biasa sih, kan udah dijelasin semua di file yang dikirim sama si Dube. Ya Abhishek pun langsung kicep lah, karena emang dia itu nggak pernah membaca skema pencucian uang yang dikirim sama si Dube. Malam harinya, warga kampungnya Mamta mengadakan doa bersama. Di saat itu, Mamta berniat ke rencana selanjutnya. Dia akan menyekolahkan si Sonu ke sekolahan yang sama dengan putranya si Thakur. Kenapa dia melakukan itu? Nanti Om ceritain deh, sabar ya. Di hari perayaan Holi, Radha mendatangi rumahnya si Thakur. Radha bilang kalau emang Mamta itu belum mati, tapi sekarang dia jadi Tina. Maksudnya gimana nih? Mamta itu jadi Tina, tapi si Mamta tetaplah Mamta. Sekarang Tina adalah Mamta. Amboh puyeng. Karena semua pada bingung termasuk si Om Joshua, anaknya si Thakur bilang, daripada semua pada bego, sekarang Tante Mamta itu dipanggil Tina. Gitu aja kok repot. Oke, sekarang mana si Tina? Mau Tina mau Mamta, yang penting utangnya dibayar. Radha ngasih tahu kalau yang akan membayar utang mereka adalah pacarnya si Mamta. Maksudnya Tina, yang bernama Abhishek Verma. Sekarang Tina, maksudnya Mamta, Tina. Bolah, dikekang oleh pacarnya si Abhishek itu. Kalau nggak percaya, Thakur bisa mengeceknya sendiri. Nah, di lain sisi, di kediamannya si Qureshi, Mamta menelpon si Dube pakai pengubah suara agar suaranya mirip sama si Tina. Mamta yang lagi jadi Tina bertanya apakah kemarin Qureshi mengirim 3 tas ke rumahnya si Abhishek, karena yang diterima cuma 3 tas. Jelas saja Qureshi bilang kalau dia mengirim 5 tas berisi uang ke Abhishek. Mamta juga berpura-pura kalau Tina itu hanya menerima 3 tas dan jelek-jelekin si Abhishek. Gara-gara hal itu juga lah Qureshi pun jadi curiga dengan si Abhishek. Qureshi bilang ke Abhishek kalau Tina baru aja menelpon dan bilang dia akan membuat perusahaannya sendiri. Apakah Tina dan Abhishek itu lagi ada problem? Jelas Abi pun panik dan bilang semua sudah terkendali. Di saat panik-paniknya, Anjali menelpon dan menyuruh si Abhishek untuk segera pulang karena ini menyangkut kelangsungan rumah tangga mereka. Ya si Abhishek pun tambah panik lah. Di jalan Abhishek nanya sebenarnya apa yang terjadi. Anjali pun menceritakan kalau dia udah menerima video yang dikirim sama si Mamta. Wah, Abi tambah kemeringet sejagung-jagung lah. Pas sampai di rumah, udah banyak keluarga si Anjali yang hadir. Di ruangan keluarga, Anjali, emak plus sama cewek serakah si Mamta menunggu dengan wajah serius. Anjali pun gak menyangka Abi itu bisa setega ini. Pas Abi mau menjelaskan semuanya, Abi disuruh membuka HP-nya. Rupanya itu video yang menyatakan kalau Anjali itu hamil. Anjali itu cuma mau ngeprank si Abi aja biar surprise. Semua ini rencananya si Mamta biar si Abi itu deg-deg ser. Pas semua orang pada pergi, Mamta bertanya kenapa Abhishek sangat takut dengan video. Padahal Abhishek kan punya keluarga yang sempurna, tapi masih aja selingkuh. Melihat Anjali yang mengandung, Mamta pun keinget kenangannya dulu pas dia mengandung si Sonu. Dia dan Sundir sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Setelah Sundir meninggal, hidup Mamta pun berubah 180 derajat. Nggak lama berselang, Tina pun mampir ke rumahnya si Abi. Karena diadu domba sama si Mamta, Abi dan Tina pun berdebat. Mamta yang pengen menambah kisruh ngasih tahu si Anjali kalau si Abi dan Tina masih mikirin kerjaan padahal lagi festival Holi. Alhasil Anjali menyuruh Tina dan Abi untuk menikmati pesta, apalagi hari ini hari spesial karena Anjali akhirnya mengandung. Gara-gara hal itu juga lah Tina pun jadi marah karena selama ini Abi bilang dia udah nggak mencintai si Anjali lagi dan hanya Tina lah yang dia cintai. Cowok podo kabeh dasar buaya kecuali Om Brewok. Nah pas Tina mau pergi, tiba-tiba Mamta langsung memeluk si Tina. Gara-gara hal itu juga lah Abi menganggap kalau Tina lah orang yang menusuknya dari belakang dengan bekerja sama dengan si Mamta. Malam harinya, pas Mamta mau pulang, Anjali meminta suaminya untuk mengantarkan si Mamta karena sudah malam. Karena udah jengkel sama ini cewek ular serakah tamak medit metitil, Abhishek pun mengambil pistolnya. Dia juga menelpon si Trikoli kalau malam ini Mamta harus mati.
Di dalam mobil, Mamta terus memprovokasi si Abhishek. Intinya sih, Abhishek itu nggak akan pernah lepas dari kesengsaraannya kalau Mamta belum dapat uangnya. Tanpa sadar, di belakang mobilnya si Abi, Rahul dan anak buahnya juga ngintilin. Di tengah jalan, Abi yang udah habis kesabarannya berniat menembak si Mamta. Hal itu pun dilihat oleh si Rahul. Tapi gara-gara sudut pandang dari belakang itu nggak jelas, Rahul itu malah mengira kalau mereka berdua itu lagi ciuman. Rahul pun langsung merekam dari belakang untuk ditunjukkan ke Thakur. Nah, pas mau menarik pelatuk, Mamta bilang kalau dia mati, teman-temannya di mobil belakang gak akan tinggal diam. Alhasil, Abi pun gak bisa berkata-kata lagi. Setelah itu, Mamta pun langsung turun dari mobil dan naik bajai. Gak lama kemudian, Trikoli muncul. Abi meminta si Trikoli untuk membunuh si Mamta, buat seolah-olah seperti kecelakaan. Nah, pas melewati jembatan, Trikoli langsung menyerempet bajai itu sampai keguling ke dalam sungai. Trikoli pun juga bilang ke Abi kalau misinya berjalan dengan sukses. Keesokan paginya, Anjali dan emak bertanya kenapa Mamta belum juga datang, padahal ini udah mau siang. Dengan sedikit gugup, Abi bilang itulah penyakit orang miskin. Semalam dia minta gajinya dibayarkan di depan. Lihat sekarang dia kabur. Tapi seketika, Abhishek pun langsung kena mental pas Mamta datang dengan menggunakan tongkat. Mamta beralasan ke emak dan Anjali kalau semalam dia tuh ditabrak mobil. Setelah semua pada pergi, Mamta mengeluarkan jurus totokan ular kadut. Dia bilang ular tidak mudah dibunuh, jadi hati-hati, ular akan membalas dendam. Jujur nih ya, cuman di film ini Om tuh nggak respect sama peran utamanya. Walaupun si Mamta itu miskin, tapi kenapa juga dia sampai hancurin kehidupannya si Abhishek? Apa cuman gara-gara si Abhishek itu kaya? Mau dia selingkuh atau penipu tuh bodo amat lah. Sebel banget sama ini cewek. Nah, pas sampai di kantor, resepsionis pun bilang ada orang yang pengen ketemu sama si Abhishek di ruang meeting. Rupanya itu adalah si Thakur. Jelas, Abhishek pun langsung jiper karena dia mengenal si Thakur sebagai mafia paling terkenal di Lucknow. Di saat itu, Thakur pun meminta si Abhishek membayar utangnya si Tina. Ini Tina yang dimaksud tuh Manta lo ya? Thakur juga bilang dia udah lihat video Abi dan Tina di mobil. Ini Tina yang dimaksud Mamta lo ya? Tentu aja Abhishek pun salah paham. Sekarang dia pun semakin membenci si Tina. Ini Tina yang dimaksud Tina beneran lo ya? Intinya kalau sampai minggu depan Abi nggak membayar utangnya si Tina, maka Abi akan dibun-bun. Karena udah kepepet, akhirnya Abhishek pun cerita semuanya ke Quraisy kalau dia itu lagi diperas. Mendengar itu, Quraisy pun ingin membantu karena dia juga bisa keseret-seret. Karena dengan cara bersih nggak bisa, Quraisy pun punya rencana lebih kotor. Besoknya, Radha pun diculik oleh anak buahnya si Quraisy. Dia pun disuruh nunjukin mana yang anaknya si Mamta. Dengan terpaksa, Radha pun ngasih tahu. Nggak lama kemudian, Abi nelpon dan menyuruh si Mamta datang ke stasiun. Di sana, Abi udah menunggu dengan santuy beserta anak buahnya si Quraisy. Mamta meminta putranya dikembalikan. Untuk lebih seru, Abi pengen Mamta main petak umpet. Dengan hati yang gembiradak, Mamta mencari di mana Sonu berada. Setelah dihajar oleh si Abi masih belum merasa puas. Dia ingin melihat si Mamta jauh lebih menderita. Nggak lama kemudian, Trikoli pun membawa si Tina ke sana. Sekarang, Abi akan membuat dua orang cewek ini menderita karena telah mempermainkannya. Jelas saja Tina bingung, dia tuh nggak ngelakuin apa-apa, malah si Abhishek yang bangke selama ini. Pas lagi ribut-ributnya itu, Mamta bilang ke Quraisy kalau mereka berdua itu berniat mengkhianati si Quraisy semenjak awal. Gara-gara hal itu juga, situasi malah jadi panas. Setiap kubu mulai bersetegang masing-masing. Abhishek pun nanya kenapa Mamta sangat tamak dan serakah. Cuma demi uang, Mamta menghancurkan kehidupannya. Iya bener, Om juga sebel banget sama ini cewek cantik tapi nyang mengit. Namun seketika Mamta bilang semua ini karena dosa Abhishek di masa lalu. 5 tahun yang lalu hidup Mamta hancur gara-gara keserakahannya si Abhishek. Piye ki? Ya udah, kita pun flashback 5 tahun yang lalu. Si ceritakan Sundir, suaminya si Mamta, bekerja sebagai manajer di bank kecil di kota Sitapur. Mayoritas nasabah di bank itu adalah petani. Di kala itu, Tina datang untuk menawarkan sebuah skema investasi yang akan mensejahterakan para petani yang menabung di bank itu. Sundir yang tidak menaruh curiga langsung mensetujui skema investasi itu demi kesejahteraan para petani. Tapi itu semua cumanlah skema penipuan. Rupanya Tina, Abhishek dan Quraisy sedang mengumpulkan dana dari bank-bank kecil untuk keuntungan mereka sendiri. Gara-gara hal itu jugalah semua uang di tabungan bank sejumlah 2 crore lenyap tak tersisa. Para petani yang hendak mengambil uang untuk menanam nggak bisa mengambil uangnya.
Karena tekanan dan rasa tanggung jawabnya, Sundir pun nekat meminjam uang dari si Thakur sebesar 20 lak. Walaupun gak bisa menutup semuanya, seenggaknya uang itu bisa untuk modal para petani menanam. Tapi naasnya, para petani yang sudah tidak punya apa-apa lagi memutuskan untuk membunbun dirinya sendiri. Total ada 6 keluarga petani yang membunbun dirinya sendiri. Karena hal itulah, banyak petani yang marah dan berniat membunuh si Sundir. Belum cukup di sana, Abhishek pun memutarbalikan fakta dan membuat seolah-olah Sundirlah yang menggelapkan uang tabungan para petani. Pas polisi menggerebek, mereka menemukan uang 20 lak rupiah sebagai barang bukti. Di kantor polisi, Mamta pun memohon kalau suaminya itu tidak bersalah. Nah, pas para petani yang marah sampai di bank, mereka kaget karena ternyata Sundir sudah menggameoverkan hidupnya sendiri. Gara-gara hal itu jugalah seluruh harta Mamta pun disita, bahkan Mamta harus kehilangan rumahnya. Selama bertahun-tahun, Mamta mencari si Tina. Dengan keahlian melukisnya, Mamta pun membuat sketsa wajahnya si Tina. Dan akhirnya dia berhasil menemukan sosok Tina itu yang ternyata tinggal di Lucknow. Dari situlah Mamta mulai memburu si Tina. Mamta juga mulai mencari informasi dengan siapa Tina bekerja. 근도 तुम्ही 가졌. Pas ngeliat Tina dan Abhishek tanam-tanam ubi di parkiran, Mamta pun punya ide untuk membalas dendam. Dengan bantuan orang-orang yang punya dendam dengan si Abhishek, mereka pun mulai menjalankan rencananya. Pertama, Bajai sengaja nabrak mobilnya si Abi. Seharusnya HP-nya si Abi diambil di saat itu, tapi Abi keburu masuk dan mengambil HP-nya. Abu yang dikasih tahu langsung pinjem burka penumpangnya dan berpura-pura jadi cewek. Orang yang nabrak Abi ternyata juga temannya si Mamta. Anjir, plot twist cowok. Oke, Om salah, Om mau minta maaf. Ternyata Mamta itu nggak serakah, dia cuma pengen keadilan untuk mendiang suaminya. Oke, lanjut. Nah, karena udah tahu siapa ulernya, Abi pun mengajak Quraisy untuk bekerja sama lagi. Bunuh Mamta, maka semua masalah akan beres. Abi juga langsung menyuruh si Trikoli menembak si Mamta. Tapi pas mau menembak, dia malah mengarahkan pistolnya ke Abi. Lah, iki biasa sih. Bangkainya semenjak awal, Trikoli itu ada di pihaknya si Mamta. Plot twist di atas plot twist nggak nih? Kenapa gitu? Jadi pas memohon-mohon di kantor polisi, inspektur yang menangani kasus itu adalah si Trikoli. Trikoli yang bapaknya merupakan salah satu nasabah di banknya si Sundir itu udah tahu kalau Sundir itu orang baik dan nggak mungkin menipu. Dari Trikoli jugalah Mamta disuruh untuk merancang rencana yang nggak ngotak ini. इस बार शुरू से ही साथ में थी। Abhishek yang masih bangke tetap aja nggak mau menyerah. Dia menyuruh anak buahnya Kures untuk menembak mati si Sonu. Tapi Mamta memperingatkan, Abhishek berani ndulit-ndulit tuh bocah, bapaknya pasti akan ngamuk. Lah, bapaknya kan udah mati. Seketika Thakur dan anak buahnya pun datang. Dia mencari putranya yang diculik. Kambing. Jadi yang diculik sama si Abhishek itu si Joshua, anaknya si Thakur. Modar rawi. Lapar, malah minta burger, habis diculik loh kamu le. Nah, pas Thakur mau ngamuk, Trikoli menyuruh semua orang untuk mingkem. Dari tadi dia udah menyiarkan semuanya ke markas pusat. Sekarang polisi lagi menggerbek rumahnya si Abhishek dan Quraisy. Karena udah nggak punya apa-apa lagi, Abhishek pun malah menculik si Sonu. Sialnya, Sonu itu malah terjatuh di rel kereta api. Pas mau menembak si Sonu, tuh kereta malah belok. Alhasil, Abhishek pun tewas mencelat, nemplek di tiang stasiun. Setelah kejadian itu, Quraisy dan orang-orang partai yang terlibat langsung ditangkap polisi atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan korupsi. Pernikahan Tina dan Vijay pun hancur. Tina juga ditangkap polisi. Setelah pemeriksaan, polisi menyita uang dari Abhishek dan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Mamta juga berhasil mendapatkan rumahnya kembali dan nama Sundir pun dibersihkan. Semua petani pun juga berhasil mendapatkan uang mereka kembali. Di depan pintu rumahnya si Abhishek, Mamta menaruh setas uang untuk biaya hidup Mak, Anjali, dan anak yang sedang dikandung. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, terus HP-nya Abhishek di mana dong? Rupanya HP itu udah nggak dipegang Mamta sejak lama. Masih inget nggak pas Sonu mau ditembak si Rahul? Mamta itu kaget dan nggak sengaja jatuhin tuh HP-nya si Abhishek. Waduh, selama ini tuh Mamta ngancem padahal aslinya dia tuh nggak punya senjata. Dan filmnya pun berakhir.
Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau kalian mau support Om, bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatiin.